Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cantika Oktarisa Dewi dengan NIM 19180111029 dari Rombel 42. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil karya tulis yang telah saya buat, di mana ini berjudul Dampak Stres dalam Pandemi COVID-19. Hal yang melatar belakangi penulisan karya tulis ini adalah yang pertama yaitu terjadinya kasus pneumonia di Cina pada Desember 2019, di mana pasien yang mengalami kasus pneumonia ini mengalami acute respiratory distress syndrome, di mana sejak Desember 2019 hingga Januari 2020 terjadi peningkatan kasus secara signifikan. Selain itu, kasus tersebut juga menyebar tidak hanya di Cina namun juga ke berbagai negara. Awalnya virus ini dinamakan 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV, yang kemudian WHO mengumumkan nama baru lebih tepatnya pada tanggal 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Seperti penyakit pernafasan pada umumnya, gejala dari virus ini yaitu adalah pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan demam. Selain itu, penyakit ini juga dapat menular melalui kontak fisik dan dari droplet. Lalu kemudian setelah virus tersebut masuk ke Indonesia, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan, yaitu peraturan mengenai PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran dan penularan penyakit yang semakin meningkat. Selain itu juga aktivitas masyarakat juga dibatasi seperti dengan peliburan kerja dan sekolah. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini mempengaruhi semua aktivitas kehidupan manusia, di mana akibat dampak dari COVID-19 ini terutama dari akibat PSBB, meskipun PSBB ini telah dilakukan, namun tetap terjadi perlonjakan penularan virus, sehingga hal ini membuat masyarakat mengalami stres. Selain itu juga dampak pandemi lainnya seperti akibat karantina, kematian, kemiskinan, dan penyebaran informasi itu juga menimbulkan stres di masyarakat yang mengakibatkan masyarakat tersebut mengalami kegelisahan. Adapun rumusan masalah yang saya dapatkan dari latar belakang tersebut yaitu adalah terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana pengaruh terjadinya pandemi COVID-19 terhadap stres. Yang kedua adalah bagaimana implikasi stres terhadap perkembangan COVID-19. Dan yang ketiga yaitu adalah bagaimana cara mengatasi stres selama pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya itu di sini saya akan membahas kajian teori saya, yaitu terdapat 4 hal yang akan saya kaji. Yang pertama adalah coronavirus, yang kedua itu adalah coronavirus disease 2019 atau COVID-19, yang ketiga itu adalah stres, dan yang keempat itu adalah respon dari stres tersebut. Baik, yang pertama yaitu adalah coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, di mana virus ini berkapsul dan tidak bersegmen. Selain itu, coronavirus juga tergolong di dalam ordo Nidovirales dan keluarga dari Coronaviridae, di mana struktur coronavirus ini membentuk struktur seperti kubus dengan protein S yang berlokasi di permukaan virus. Protein S ini atau spike merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen, di mana protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host, atau itu merupakan interaksi protein S dengan reseptor di sel inangnya. Sel host ini dapat berupa manusia. Lalu kemudian untuk coronavirus ini, dia ini bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat diinaktifkan oleh desinfektan yang mengandung klorin. Selain dimana untuk coronavirus ini juga sensitif juga terhadap formalin, oxidizing agent, kloroform. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Baik, jadi untuk coronavirus disease ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2, di mana transmisi dari virus ini yaitu adalah virus ini dapat menular dari manusia ke manusia dan yaitu melalui kontak fisik dan droplet. Nah,
Untuk gejala dari virus ini yaitu adalah demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Dimana untuk demamnya itu adalah yaitu suhu tubuhnya itu di atas 38 derajat Celcius. Selain itu juga penyakit ini juga dapat disertai oleh lemas, nyeri otot, dan diare. Dimana pada penderita COVID-19 yang berat ini dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal hingga kematian. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang stres. Nah, stres ini merupakan definisi yang dalam arti umum merupakan suatu respon terhadap adaptasi umum. Di mana menurut Selye dalam Al-Apsi 2000 dan Flaten 2016, stres merupakan respon tubuh non-spesifik terhadap setiap permintaan untuk perubahan sehingga menghubungkan stres dengan homeostasis. Homeostasis ini merupakan kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan tubuh tersebut, untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Nah, stres ini digunakan untuk menggambarkan rangsangan. Rangsangan ini dapat kita sebut dengan stresor dan merupakan respon terhadap stresor tersebut. Stres ini menurut Liu 2017 merupakan keadaan terancamnya homeostasis yang dipicu oleh stresor seperti stresor psikologis, lingkungan, atau fisiologis. Dalam ilmu psikologi sendiri, stres adalah perasaan tertekan dan ketegangan mental. Selain itu, definisi yang ketiga yaitu dari Sherwood, di mana stres merupakan respon non-spesifik generalisata tubuh terhadap setiap faktor yang mengganggu kemampuan kompensatorik tubuh untuk mempertahankan homeostasis. Lalu dan menurut Richards dalam Kartika 2015, kata stres itu merujuk dalam istilah psikologi, di mana stres merupakan suatu kondisi seseorang yang mengalami tuntutan emosi berlebihan dan atau waktunya membuatnya merasa kesulitan dan tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang stressor atau stimulus. Baik, stimulus atau agen penginduksi respon terjadinya stres disebut dengan stresor. Nah, sedangkan stres itu merujuk terhadap keadaan yang ditimbulkan oleh stresor, di mana jenis-jenis stresor ini dapat menginduksi respon stres ini yaitu stresor fisik seperti trauma, pembedahan, panas, dan panas atau dingin. Selain itu juga stresor kimia yaitu seperti penurunan pasokan oksigen, ketidakseimbangan asam basa dalam tubuh. Kemudian juga ada stresor fisiologis seperti akibat dari olahraga berat, shock hemoragit ataupun nyeri. Dan juga yaitu adalah akibat dari infeksi seperti akibat dari infeksi bakteri, dan juga terdapat stresor psikologis atau emosional seperti rasa cemas, ketakutan, kesedihan, dan sosial, dan juga terdapat stresor sosial yaitu seperti konflik perorangan ataupun perubahan gaya hidup. Di mana pada pandemi COVID-19 ini lebih sering terjadi yaitu adalah stresor psikologis yaitu rasa cemas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang respon stres. Nah, respon stres ini secara fisiologis itu terdapat respon stres itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu respon stres cepat dan tertunda. Untuk yang cepat itu dapat dianggap sebagai reaksi peringatan atau flight or fight respon yang melibatkan aktivasi sistem saraf otonom, lebih tepatnya itu adalah sistem saraf simpatis yang menyebabkan pelepasan dari hormon epinefrin dan norepinefrin dari medula adrenal, di mana kedua hormon ini berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme basal, tekanan darah, dan respirasi, dan juga untuk meningkatkan aliran darah ke organ-organ yang vital untuk melakukan respon flight or fight seperti jantung dan otot rangka. Nah, lalu kemudian untuk yang kedua yaitu adalah respon dari aksis hipotalamus hipofisis adrenal atau HPA aksis, di mana respon ini lebih lambat daripada output endokrin, di mana hipotalamus yang menerima rangsangan dari stresor akan mensekresikan corticotropin releasing hormone atau CRH, di mana pelepasan CRH ini akan memicu sekresi dan pelepasan hormon adrenocorticotropin hormone atau ACTH dari kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini merupakan hipofisis. Nah, ACTH kemudian mengikat reseptor pada korteks adrenal dan merangsang pelepasan kortisol oleh adrenal.
di mana untuk menanggapi stresor ini, kortisol akan dilepaskan selama beberapa jam setelah mengalami stresor. Kortisol ini berperan kunci dalam adaptasi stres, di mana segala jenis stres ini merupakan salah satu rangsangan utama bagi peningkatan sekresi kortisol. Lalu kemudian, pada konsentrasi tertentu, kortisol dalam darah akan memberikan umpan balik negatif terhadap pelepasan CRH oleh hipotalamus dan pelepasan ACTH oleh hipofisis. Nah, sekresi epinefrin ini memiliki efek pada sekresi insulin dan glukagon oleh pankreas, di mana epinefrin dan glukagon ini berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah dan juga untuk menekan kortisol, di mana efek ini membantu untuk meningkatkan glukosa dalam darah. Selain itu juga terdapat respon untuk pemeliharaan volume darah dan tekanan darah, di mana ini melalui peningkatan aktivitas seringin, angiostensin, aldosteron, dan vasopresin, di mana vasokonstriksi arteriol alveolar dan oleh katekolamin secara tak langsung akan merangsang sekresi renin dengan mengurangi aliran darah beroksigen ke ginjal, di mana renin akhirnya akan mengaktifkan sistem renin angiotensin aldosteron atau SRAA, sehingga oleh sebab itu hipotalamus itu mengintegrasikan respons sistem saraf simpatis dan sistem endokrin selama stres. Biasanya di sini saya akan jelaskan tentang metode penelitian yang saya gunakan, di mana metode penelitian yang saya gunakan yaitu merupakan studi kepustakaan, di mana itu adalah merupakan studi yaitu dengan objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan seperti jurnal ilmiah, buku maupun artikel dalam media massa. Di mana karya-karya kepustakaan yang telah saya baca ini akan saya kaji untuk pembuatan artikel ini. Biasanya yaitu adalah bab yang keempat, yaitu pembahasan, di mana di sini yang pertama itu saya akan membahas tentang pengaruh terjadinya pandemi COVID-19 terhadap stres. Nah, pengaruh terjadinya pandemi COVID-19 terhadap stres ini adalah rasa panik dan cemas yang kita rasakan itu dapat berdampak buruk bagi seorang jika orang tersebut tidak mampu mengelolanya dengan baik. Begitu pula dengan sebaiknya, jika seseorang mampu mengelola stres tersebut dengan baik, maka stres tersebut dapat menjadi motivasi bagi orang tersebut untuk tetap tegar dalam menghadapi situasi ini. Namun perasaan dan pemikiran yang tidak dikelola dengan baik ini dapat mempengaruhi produktivitas dan aktivitas rutin seseorang. Hal ini terjadi karena cadangan energi seseorang tersebut habis untuk memikirkan informasi tentang COVID-19 yang diterima. Di mana penyebaran informasi selama COVID-19 ini membuat seseorang merasa lelah dan merasa cemas dan panik sehingga tidak mampu menjalankan aktivitasnya secara optimal. Soalnya di sini saya akan membahas mengenai implikasi stres terhadap pengembangan COVID-19. Nah, implikasi stres dalam COVID-19, di mana stresor psikologis ataupun fisik ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan homeostasis dan respon imun yang abnormal. Di mana stres ini diketahui menekan fungsi imunitas dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi dan kanker. Stres ini juga diketahui memperburuk penyakit asma, alergi, autoimun, dan inflamasi. Meskipun penyakit tersebut dapat diperbaiki dengan obat imunosupresi. Nah, stres ini dapat menyebabkan disregulasi sistem imun yang dimediasi oleh hipotalamik pituitary adrenal axis atau hipotalamik hipofisis adrenal axis, di mana dan juga terdapat dimediasi oleh simpatik adrenal medullary axis atau SAM axis, di mana respons stres yang terus-menerus ini dapat menyebabkan sekresi akut glukokortikoid dan aktivasi HPA aksis yang berlebih. Nah, di mana sekresi akut glukokortikoid ini memiliki efek meningkatkan tekanan darah dan melawan insulin, sedangkan aktivasi HPA aksis yang secara terus-menerus dapat menekan imun yang dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Selain itu, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa hormon stres dan stres ini memicu perubahan signifikan terhadap peningkatan jumlah leukosit dalam darah. Penelitian juga menunjukkan bahwa hormon glukokortikoid dan katekolamin menginduksi perubahan yang cepat dan signifikan dalam distribusi leukosit dan
bahwa hormon ini adalah mediator utama dari efek stres. Nah, selain itu perubahan jumlah leukosit dalam darah itu mengakibatkan distribusi leukosit yang meningkat dalam darah, di mana leukosit ini berfungsi dalam sistem imun tubuh, sehingga peningkatan leukosit dalam darah ini akan menimbulkan efek inflamasi dalam tubuh, di mana pada pandemi COVID-19 ini stres itu dapat meningkatkan risiko penularan penyakit COVID-19 ini dan juga peningkatan terjadinya infeksi. Infeksi coronavirus ini juga dapat memodulasi sistem imunitas alamiah tubuh melalui proses pembajakan dan pembungkaman dan pembukaan proses sinyal atau sel signaling yang diinisiasi oleh interferon atau IFN. Nah, pada penelitian yang menggunakan microarray untuk mengukur transkripsi sitokin yang menggunakan sel mononuklear darah tepi atau leukosit mononuklear dari pasien yang terinfeksi, didapatkan data bahwa sitokin proinflamasi akan mengalami peningkatan, tetapi tidak ditemukan atau sedikit sekali interferon alfa maupun interferon beta, di mana virus SARS-CoV ini menggunakan protein ACE2 pada permukaan sel epitel bersilia dan juga menyerang pneumosit alveoral TV2 sebagai tempat masuknya. Nah, virus ini kemudian memodulasi dan meregulasi lingkungan intraseluler sel sehingga virus dapat mengambil alih sistem komunikasi sel pada imunitas alamiah, dan juga mengambil alih pada imunitas adaptif, jaring apoptosis, dan sel stress signaling. Selain itu, hal ini akan mengakibatkan terjadinya cytokine storm atau peningkatan sitokin secara massal yang bersifat destruktif dan mengakibatkan kegagalan banyak organ dan kematian. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi stres selama pandemi COVID-19, di mana ada 6 hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah dengan menjaga jarak fisik, seperti dengan tidak melakukan kontak fisik secara langsung. Yang kedua adalah dengan membatasi konsumsi informasi yang beredar, dan yang ketiga yaitu adalah mencari informasi dari sumber terpercaya. Contohnya itu adalah dengan menggunakan website dari pemerintah seperti covid19.go.id. Nah, yang keempat itu adalah melakukan aktivitas yang menenangkan diri seperti memasak, mengembangkan hobi. Lalu kemudian yang kelima yaitu adalah menghindari merokok, konsumsi alkohol, dan obat-obatan. Di mana jika mengalami stres bukan berarti ke hal yang negatif namun ke hal yang positif. Selain itu, jika mengalami stres juga dianjurkan untuk melakukan konseling ke konselor ataupun tenaga medis. Di mana juga merokok ini dapat meningkatkan risiko terjadinya risiko terkena COVID-19. Dan kemudian yang keenam adalah fokus berbuat kebaikan, seperti dengan melakukan donasi dan menyebarkan informasi, tentunya informasi terpercaya melalui media sosial untuk menjaga kesehatan. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi yang telah saya lakukan yaitu COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, di mana untuk penyegahnya dilakukan PSBB, namun terus terjadi peningkatan kasus sehingga masyarakat mengalami stres. Lalu kemudian stres ini merupakan respon non-spesifik tubuh terhadap stresor atau stimulus yang dapat mengancam homeostasis. Nah, respon stres ini jika terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan sekresi akut glukokortikoid dan aktivasi HPA aksis. Jika seseorang mengalami stres secara terus-menerus, maka hal tersebut dapat menurunkan sistem imunnya sehingga orang tersebut dapat lebih mudah terserang penyakit. Di mana pada pandemi COVID-19 ini seseorang harus menjaga kesehatan mental dan menghindari stres, karena hal tersebut dapat menurunkan kekebalan tubuhnya, sehingga mereka lebih mudah terkena COVID-19 ini. Nah, jika seorang mampu terhindar dari stres dan menjaga kesehatan mentalnya, maka orang tersebut akan merasa bahagia dan imunitasnya akan meningkat. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata
ataupun kekurangan dalam presentasi ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.